Bu Sasa, kita hari ini mempelajari subtema 3, aku merawat tubuhku. Materi yang pertama adalah makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu apa saja sih? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama, ada nasi. Nasi itu karbohidrat, mie dan roti, yang merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Yang kedua, sayur dan buah, berguna agar tubuh tidak mudah sakit. Yang ketiga, lauk pauk, berguna untuk pertumbuhan tubuh. Nah, lihat di sini lauk pauknya apa? Kayak ikan, daging, itu merupakan lauk pauk. Susu dan keju, berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi, ya, karena ada kalsiumnya. Ya, dilanjut lagi materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan belajar menjaga dan merawat kesehatan tubuh. Yang pertama, ada olahraga secara teratur, paling sedikit 1 minggu sekali. Nah, biasanya kita jogging setiap hari Minggu. Nah, terus yang kedua, tidur secara teratur, kurang lebih 8 sampai 9 jam. Jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Makan sehat dan bergizi. Tadi udah disebutkan ya, ada 4 sehat, 5 sempurna. Yang terakhir, memotong kuku dan membersihkan telinga. Nah, kita harus seminggu sekali memotong kuku. Jangan kukunya panjang seperti ini, harus dipotong ya. Nanti membuat kulit kita terluka. Lanjut. Materi selanjutnya, menjaga kebersihan tubuh. Yang pertama, ada mandi 2 kali sehari. Nah, pagi dan sore kita harus mandi 2 kali sehari. Kalau asal misalnya pagi saja tidak boleh, karena nanti tubuh kita menyebabkan gatal-gatal dan menimbulkan bau. Yang kedua, keramas secara teratur. Yang ketiga, gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, gosok gigi ini harus teratur, malam dan pagi ya, sebelum tidur. Karena kalau tidak gosok gigi secara teratur, nanti gigi kita bolong dan kita akan merasakan sakit. Yang keempat, mengganti pakaian setiap hari. Nah, ini perlu dilakukan karena kita setiap hari berkeringat. Kalau tidak diganti, badan kita akan menjadi bau dan menimbulkan penyakit kulit ya. Yang terakhir ada cuci tangan setelah beraktivitas. Nah, karena sekarang sudah musim pandemi, banyak virus, kita setiap melakukan kegiatan atau melakukan kegiatan di luar rumah harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang terakhir, merawat kebersihan telinga. Nah, kebersihan telinga ini perlu kita rawat karena ini media kita atau alat untuk mendengar kita sehari-hari gitu. Kalau tidak dibersihkan akan kotor ya. Selanjutnya, materi selanjutnya, cara mencuci tangan. Sini ada cara mencuci tangan yang baik. Pertama, dituangkan sabun. Lihat gambar ke-1. Tuangkan sabun ke tangan. Terus berilah sedikit air, lalu digosok-gosok sampai berbusa. Kunci kayak gini ya. Ketiga, gosoklah telapak tangan di sela-sela jari ini. Ini sela-sela jari nih anak-anak. Nih, jadi begini itu sela-sela jari. Gosok punggung tangan sampai pergelangan. Nah, ini punggung jari ya, punggung tangan. Punggung tangan ini punggung tangan sampai ke pergelangan. Ini pergelangan tangannya anak-anak. Lihat sampai sini. Terus bilas tangan dengan air bersih. Harus air yang mengalir. Kalau kita duduk itu airnya mengalir kan? Nah, itu seperti itu. Terus keringkan tangan dengan tisu keringnya, jangan tisu basah. Selanjutnya cara menggosok gigi. Di sini ada gambar Budi sedang menggosok gigi. Di sini ada keran yang mengalir air, dan di sini ada gayung untuk menampung air yang mengalir itu. Ya, yang pertama sih kita harus kumur-kumur dulu, sikat giginya harus dibasahi dengan air. Dan yang pertama yang digambar ini, sikatlah gigi di bagian depan. Nah, bagian depan ini nih, gigi yang paling atas ya, disikat secara melingkar ya. Yang kedua, sikatlah permukaan gigi bagian atas dan bawah. Nah, atas dan bawah ini, kalau kita
mangap, ini gigi bawah, ini gigi atas. Nah, itu disikatnya secara melingkar. Yang ketiga, sikatlah gigi bagian belakang. Nah, gigi geraham kita yang paling belakang sekali harus kena kita gosok dengan sikat, ya. Dan itu juga harus dengan cara melingkar. Nah, ini ya. Kalau disikat giginya enak. Nah, ini kelas 4. Nomor 4, gosoklah lidahmu juga. Nah, lidah juga perlu digosok supaya tidak menimbulkan penyakit yang ada di mulut. Apa saja penyakit yang ada di mulut? Seperti sariawan, gondongan. Nah, itu ya. Materi selanjutnya, cara merawat kebersihan ringan. Nah, di sini ada sapu tangan dan air. Airnya air hangat. Jadi sapu tangannya dididihkan seperti ini, masukkan ke dalam air di sini sedikit aja, ya. Terus baru ditempelkan ke kuping, baru dibersihkan kotorannya ada di sapu tangan tersebut. Dan materi selanjutnya, nah ini alatnya. Membaca yang benar. Yang pertama, ada membaca di tempat terang dengan tulisan yang jelas. Kalau kita membaca di tempat yang redup atau cahayanya kurang, mata kita akan cepat lelah. Makanya, anak-anak harus membaca di tempat yang terang. Yang kedua, sikap membaca harus duduk tegak, tidak boleh membungkuk. Kalau kalian membungkuk, nanti punggung kalian akan pegal. Makanya, kalau bisa duduk menulisnya itu harus dengan meja dan harus dengan kursi supaya punggung kalian tidak mudah lelah ya. Yang ketiga, membuka halaman buku dengan hati-hati. Nah, harus pelan-pelan membuka bukunya. Misalnya nih, coba buka halaman 25. Nah, bukanya harus pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa. Nanti bukunya akan cepat rusak, bisa juga robek. Makanya harus pelan-pelan ya buka bukunya. Nah, lanjut. Jarak mata ke buku tidak boleh terlalu dekat. Nah, minimal 30 cm. Kalau terlalu dekat membaca bukunya, nanti mata kalian akan perih, bisa merah. Wah, itu bahaya sekali ya. Lanjut. Nah, di sini ada cara memegang pensil dengan benar dan tidak benar. Ini ada 2 gambar. Yang pertama, cara memegang pensil yang salah nih. Miss punya contohnya. Miss punya pensil. Ini yang pertama, yang salah seperti ini. Nah, yang benar seperti ini menulisnya. Kalau bisa menulisnya dengan menggunakan tangan kanan seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Nah, sekarang kita belajar huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5. Yang pertama, huruf A, I, U, E, dan O. Nah, selain huruf vokal ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu adalah huruf selain dari huruf vokal yang ada 5 ini. Ada huruf B, ada huruf C, D, F, G, H, dan lain sebagainya yang selain huruf A. Di sini ada contoh kalimat kegiatan membersihkan diri beserta gambar dan melingkari huruf vokal. Nah, di sini ada kalimat mandi dengan sabun. Coba yuk kita sama-sama lihat kata-katanya ya. Yang pertama ada kata mandi. Ada berapa huruf vokalnya ya? Mandi. Nah, ada 2, yaitu huruf A dan huruf I. Pintar. Nah, sekarang dengan. Ada berapa huruf vokalnya ya? Dengan. Ada huruf E dan huruf A. Nah, sekarang yang terakhir sabun. Ada berapa ya huruf vokalnya? Ada huruf A dan huruf. Nah, di sini ada gambar sabun dan di sini ada kata busan. Kira-kira kalau kita susun menjadi apa ya? Sama-sama yuk. Nah, coba. Jadi di sini gambar sabun. Coba S-nya dicoret. Jadi di sini kita pindahin S. Setelah S huruf apa lagi? Sa, S-A. Jadi A. Kita coret di sini. Sa. Jadi apa lagi? B di sini coret.
Nah, kita pindahin di sini. Jadi sap. Kira-kira huruf apa lagi ya? Huruf U lagi. Nah, kira-kira kurang huruf apa lagi yang belum? Huruf N. Nah, di sini menjadi kata sabun. Oke, sekarang kita akan belajar matematika tentang mengurutkan dari bilangan terkecil dilihat dari jumlah benda. Di sini ada benda ikan. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus ada baju. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut lagi. Di sini ada kura-kura. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke, ini adalah bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari 5, 6, 7. Karena kita ada bilangan terkecil dulu sampai ke terbesar. Dari yang lebih sedikit dulu sampai ke yang lebih banyak. Oke, ada mengurutkan bilangan dari yang terbesar dilihat dari jumlah benda. Di sini ada ember. Ada berapa ember jumlahnya? Ada 4. Ada sepatu. Jumlahnya ada berapa? 3. Lalu ada bulu. Jumlahnya ada 2. Di sini adalah mengurutkan dari yang terbanyak sampai yang sedikit. Jumlah ember lebih banyak daripada jumlah apa ini? Bulu. Oke, sekarang di sini ada contohnya. Di sini nggak pakai gambar ya. Di sini ada angka 8, 3, 2, dan 6. Tapi kita disuruhnya dari terbesar sampai terkecil. Kira-kira angka yang terbesar angka berapa? Dari 8, 3, 2, 6. Angka berapa? 8. Oke, kita coret pindah ke sini. Lalu angka berapa lagi? Dari 8 yang paling besar lagi. Berarti yang lebih kecil lagi dari 8 berarti angka berapa? 6. Oke, taruh sini. Lebih kecil lagi dari angka 6, 3 atau 2? 2 apa 3? 3. Oke, 3 taruh di sini, yang terakhir 2. Taruh di sini. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang kedua, dari terkecil sampai terbesar. Angka yang terkecil dari 10, 1, 7, dan 4. Angka berapa yang paling kecil? Itu angka 1. Lalu angka berapa lagi? 4. Lalu angka berapa lagi? 7. Habis itu yang terakhir angka 10. Oke, pinter. Ingat ya, terbesar sampai terkecil beda dengan terkecil sampai terbesar. Kalau terbesar berarti jumlahnya yang lebih banyak daripada 2. Yang paling pertama jumlahnya lebih banyak daripada 2 kan, jumlah bendanya. Lalu kalau yang terkecil sampai terbesar berarti angka yang paling kecil dulu sampai angka yang terbesar. Oke. Sekarang membandingkan kurang dari atau lebih dari dilihat dari banyak bendanya dulu ya. Di sini ada pasta gigi atau odol. Di sini jumlahnya ada 4. Kita bandingkan jumlah Pepsodent dengan sikat giginya. Sikat giginya ada berapa? Ada 2. Kira-kira jumlah pasta gigi dengan sikat gigi itu lebih dari atau kurang dari 4? Lebih banyak 4 atau 2? Berarti kalau misalnya di sininya lebih banyak, berarti di sininya adalah lebih dari. Kenapa? Karena di sininya lebih banyak daripada sikat giginya. Pasta giginya lebih banyak daripada apa? Sikat gigi. Jadi kalau misalnya dilihat, kalau lebih dari itu, mau lihat perbandingan ini harus lihat jumlah bendanya yang di depan. Kita bandingkan dengan jumlahnya yang di belakang. Oke, lanjut. Tadi sudah lebih dari, kita lihat contoh dari kurang dari. Di sini ada bulu ayam sebanyak 3 dan cangkir atau gelas sebanyak
6. Jadi jawabannya banyak bulut titik-titik lebih dari atau kurang dari banyak gelas. Berarti apa? 3 dengan jumlah 3 dengan 6 itu lebih banyak yang mana? Kita lihat dulu ya depannya. Kalau yang lebih dari berarti depannya tadi banyak. Kalau yang kurang dari berarti depannya lebih sedikit daripada jumlah belakangnya. Oke, berarti jawabannya apa? Kurang dari, karena jumlah benda atau angkanya 3 dengan 6 lebih banyak itu 6. Jadi kurang dari. Kenapa disebut kurang dari? Karena 3 itu harus nambah berapa lagi kalau misalnya bisa jadi 6? Nambah berapa? Nambah 3. Kalau misalnya sama dengan, ada nanti ya. Oke, sekarang lanjut. Sekarang contohnya di sini bilangan contohnya dulu ya. Di sini ada 7 titik-titik 6 sama 3 titik-titik 2. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini kurang dari atau lebih dari yang ini? 7 sama 6. Ayo, 7 sama 6 berarti lebih berapa dia? Lebih atau kurang? Ini adalah lebih dari. Kalau yang bawah 3 dengan 2 berarti apa? Lebih dari. Sekarang lagi misalnya 10 dengan 6. 5 deh nggak apa-apa. Berarti apa ini? Apa 10 dengan 5? Lebih dari. Lagi sekarang kita coba yang kurang dari. Misalnya 4 dengan 8. Itu lebih dari atau kurang dari? Ayo, lebih dari atau kurang dari? 4 dengan 8. Kurang dari. Kalau misalnya 7 dengan 10. Kurang dari atau lebih dari? 7 sama 10 berarti kurang dari. Lagi misalnya 3 dengan 7 berarti apa? Kalau 3 dengan 7 kurang dari, karena angkanya 3 lebih besar dari angka 7. Bisa kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa kan dari angka semuanya dari 1 sampai 10 bisa kan? Bisa membandingkan mana yang kecil dan mana yang lebih banyak, mana yang lebih besar angkanya, mana yang lebih sedikit. Oke? Bisa kan membandingkan? Oke, coba lagi ya. Misalnya 8 dengan 9. 8 dengan 9 berarti banyakan mana? 8 atau 9? Lebih banyak 9 berarti dia kurang dari. Terus kalau misalnya 6 dengan 2. 6 dengan 2 berarti apa? Lebih dari. Bisa? Oke? Siap. Pinter semuanya. Halo anak-anak, kali ini Miss Kiki akan mengajarkan kalian tentang menggambar menggunakan jari. Nah, sebelumnya kan kalian selalu menggambar menggunakan pensil warna atau krayon. Kali ini Miss Kiki akan mengajarkan kalian menggunakan jari. Nah, alat dan bahan yang harus kamu siapkan sebelum menggambar menggunakan jari. Yang pertama ini ada buku gambar, ya. Kemudian ada cat warna, ada wadah cat air, dan kemudian menggunakan tisu basah. Nah, untuk di video selanjutnya kalian nanti
bisa melihat tutorialnya ya. Nah, kalian kan sudah tahu alat dan bahan untuk menggambar menggunakan jari. Nah, sebelum kalian menggambar, kamu siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada buku gambar atau kamu bisa ganti menggunakan kertas HVS. Kemudian di sini ada cat warna. Kemudian kalau misalnya kamu nggak ada wadah cat warna, kamu bisa menggunakan dengan aqua gelas bekas, ya. Kemudian di sini ada tisu basah. Nah, sekarang pertama-tama kamu harus tuangkan catnya ke dalam wadah. Di sini Miss sudah masukin cat berbagai cat warna ke dalam wadah. Nah, untuk cat warnanya nggak perlu kamu tambahin air lagi ya. Kamu cukup cat warnanya aja, kamu masukin ke dalam wadah. Nah, di sini Miss Kiki warnanya sesuai keinginan kalian ya. Nah, yang pertama-tama misalnya Miss Kiki mau gambar apa ya, bunga ya misalnya. Nah, yang pertama kamu misalkan warna hijau, bunga kamu bikin gambar di sini. Nah, kamu bisa menggunakan jari-jari kalian di sini. Kemudian kamu di sini bisa gambar sesuai keinginan kamu, misalnya bisa kamu warna semuanya atau misalnya garis-garisnya aja, garis-garis pinggirnya aja, itu bisa. Nah, kalian sekarang kamu bisa gambar sesuai keinginan kamu. Di sini misalkan mau gambar putih, di sini gunakan pakai cat. Nah, yang rapi ya, harus hati-hati supaya nanti gambarnya tidak berantakan dan bagus nih. Kamu bisa pakai misalnya di kayak begini bisa. Yang penting nanti warnanya kelihatan. Nah, ini saya bisa rumput. Ini kan Miss Kiki udah yang warna hijau karena tangannya kotor, nah kamu siapkan tisu basah. Jadi warnanya nanti kamu tidak bercampur dengan warna yang selanjutnya. Nah, misalnya Miss Kiki mau warna coklat. Nah, jadi tangan kamu udah bersih, warnanya udah hilang, kamu baru satu warna yang lain. Miss Kiki misalnya mau bikin batang pohon. Hati-hati ya warnanya. Kemudian bunga. Ini mau bunganya warna merah. Nah, bikin bunganya juga nanti terserah kalian bisa bikin bunga ataupun apapun yang kamu mau. Misalnya di sini mau bikin
menggambar menggunakan jari. Ingat ya, kalian nanti